Gue harus singkirin gayung sama kunci kamar mandi ini. Kalau ketahuan sama Aldi bisa bahaya. Kenapa sih orang tua itu pakai mati segala? Jadi tambah ribet kan hidup gue. Ana, kamu lagi ngapain? Lagi bacain mantra supaya arwah ibu lo nggak gentayangin gue. Jangan sampai pas hidup bikin susah gue, terus pas mati juga bikin ribet. Astagfirullahaladzim. Kamu ini ngomong apa sih, Ana? Apa kamu tahu penyebab kematian ibu? Lo nuduh gue yang udah bunuh ibu lo? Gue nggak tahu apa-apa. Pas kejadian ibu lo mati, gue ada di rumah mama, jadi lo jangan sembarangan nuduh gue. Lagian itu pintu kamar di belakang kan emang suka kunci sendiri, ya kan? Sekali lagi gue ingetin sama lo, jangan pernah lo curigain gue lagi. Harusnya lo tuh mikir dong, Al. Ibu lo itu udah tua, udah sakit-sakitan. Jadi nggak heran kan kalau dia mati di usia segitu. Astagfirullahaladzim. Aneh gak sih, Pak? Sofi nemuin Bu Nurul itu dalam kamar mandi terkunci. Dan di tubuhnya Ibu Nurul tuh banyak memar-memar dan biru-biru. Kalau menurut aku ya, meninggalnya Bu Nurul itu nggak wajar. Kita harus diselidikin ini semua. Iya sih Kak, Lala juga dari awal ngerasa kayak gitu. Terus nih ya Kak, Lala pernah dengar dari tetangga-tetangga kalau semasa hidupnya Bu Nurul itu dizolimin sama menantunya sendiri. Maksud kamu dipukulin? Ya, kayaknya sih gitu ya. Soalnya nih, tetangga juga suka dengar suara tangisan Bu Nurul setiap diteriakin sama Bu Ana. Nah, nggak cuma itu. Tetangga juga dengar kalau ada kayak lempar-lemparan barang gitu. Wah, kalau gitu kita harus curigain tuh menantunya. Karena kan pas kejadian, menantunya nggak ada di rumah tuh. Bisa jadi dia yang ngunciin Bu Nurul di kamar mandi. Ya, bisa jadi. Tapi Kak Reza, sebenarnya yang tahu informasi tentang keluarga mereka itu Mbak Sofi. Karena Mbak Sofi itu tetangga paling dekat. Udah gitu Mbak Sofi dekat banget sama Bu Nurul. Tapi sayangnya Mbak Sofi tuh nggak pernah cerita-cerita tentang mereka ke orang lain. Ya itu karena Sofi itu nggak pernah nyebarin fitnah sama orang lain, aib-aib orang, nggak pernah diomongin. Lagian kamu juga Sila ngapain sih dengerin omongan tetangga? Nggak baik loh. Belum tentu juga benar. Lagian omongan tetangga itu ya kadang-kadang bisa dilebihin, bisa juga dikurangin. Tante, tunggu deh. Itu muka tante kenapa merah-merah gitu sih? Tante pakai krim apa? Ya nih lah, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba tuh muka tante tuh gatal-gatal gitu terus merah kayak gini. Alergi kali, Tan? Aduh, nggak tahu juga sih Za. Padahal tante tuh nggak pernah ngerasa kalau makan makanan yang bikin alergi gitu loh. Aduh Tan, ini kalau didiemin makin bahaya. Sebaiknya tante ke dokter deh. Iyalah, insya Allah deh. Besok tante mau ke dokter, mau konsul juga ini kenapa. Ini orang kalau nggak mikir masa depan ya kayak gini nih. Kalau warga kampung Kucrit semua begini, kapan pembangunannya berjalan terus malasan. Hei, Mon, orang tuh tidur aja gimana mau maju? Ngojeknya muter keliling, mobile. Sampai kapan kamu dapat omset kalau begini? Saya dari habis subuh teh udah muter-muter. Kan mau ngaso dulu emang nggak boleh apa? Lagi gua target kan udah dapet tuh, makanya saya nyantai-nyantai. Itu tanda-tanda orang malas tuh, Pri. Hah? Kamu hidup tuh harus punya planning, bukan untuk hari ini, tapi 10 tahun ke depan kamu harus bisa lebih maju lagi. Seperti aku ini, pembisnis sejati. Coba kamu lihat. Harus mikir masa depan kan? Lah ya hancur lah. Maksudnya bagus. Ya, kalau gitu saya mau belajar sama Pak Kaya. Tapi gimana caranya Pak Kaya? Supaya saya jadi kaya. Kaya Pak Kaya. Cari usaha, cari peluang-peluang baru yang bisa kamu lakukan.
Misalnya kayak jual gonggok, ternak jangkrik, ternak lindung. Itu peluang ke depan kan lebih baik. Tuh, lihat Pri, peluang itu. Iya. Coba kamu udah tidur, lewat itu. Po, Iyalah. ojeknya Po. Bang Sapri ready nganter kemana aja tujuan yang empo mau. Gue yang nggak mau diantar sama lo. Kenapa Po? Nanti apa kata teman-teman sosialita gue pas gue datang terus gue bau asem gara-gara keringet tukang ojek yang nempel di baju gue. Ih, gelai. Maaf Mbak Ana, kalau bisa Mbak jangan ngomong kayak gitu. Jangan suka merendahin orang. Dia keringat bau itu baunya bukan sembarangan, tapi bau keringat hasil dia kerja keras ini Mbak. Betul. Ya? Lagi Mbak jangan suka nyinyir begitu, nggak bagus. Nanti kalau doanya dia dijabah gimana? Kalian berdua nih ya, daripada repot-repot nasihatin gue, mending kalian bilangin nih ke teman ojek kalian. Kalau ngojek tuh yang wangi, biar pelanggan tuh pada betah. Nggak kayak gini. Bau banget. Ngomongnya kayak gado-gadonya Rohimah. Mau mandi dong. Mandi Teh. Kamu lagi yang namanya kerja jasa harus wangi. Itu juga buat memikat pelanggan. Betul. Ya udah nanti aku beliin. Pokoknya kamu apaan? tenang, nanti aku beliin banyak satu kotak kolonyet. Kolonyet. Iya, Rumah PRT banyak. bukan banyak lagi bejibun kolonyet. Kalau gitu ntar saya ke rumah Pak Kaya ngambil ya. Udah. Itu tadi kayak Bu Nurul. Aduh, enggak. Sofi, tolong bantu ibu. Sadarkan pembunuh ibu. Astagfirullah. Apa benar yang aku dengar barusan? Apa itu benar-benar Bu Nurul? Charity. Wah, bungkus aja Bang, udah. Udah kamu makan di sini, lagu-lagunya kamu gimana sih? Enggak Pak Kaya, perut saya lagi nolaknya namanya ketoprak, duitnya aja dah. Dari kemarin ke begitu, kalau makan nolak-nolak mulu tapi duitnya minta. Nggak bisa, udah gue masak semua. Lagian lu kalau misal mentah-mentah atau mau dibungkus dari awal, ini gue udah bikinin. Udah makan aja. Ntar kalau sisa baru bungkus. Itu lain lagi, Us. Kerupuk habis mandi hujan kali ya? Kamu ngapa? Ada yang liwat, Us. Barusan yang lewat kencang banget. Jangan-jangan nenek sihir nggak betah kali. Gimana nih Us? Ngumpet sini. Ang Bapak. Ya? Pada kemana? Bang Bapak. Bang Sapri. Nyari lo bukan nyariin gua. Tiga, kita dipanggil-panggil. Aduh, mesti. Bang. Tuh kan, dapet suaranya. Abang. Pada kenapa sih? Kenapa? Hah? Pada kenapa? Lo siapa? Aku Boyen. Nggak percaya. Aku Boyen bidon kampung Kucrit. Nggak mungkin yang kurang job. Kamu Boyen. Masa Boyen mukanya kayak abis digigit tumbila. Digigit tumbila. Ih, pada sembarangan aja ngomong. Karena kamu kemana aja sih seharian ini? Aku teleponin kamu berkali-kali, kamu gak pernah angkat teleponnya. Ngapain sih lo nanya-nanya? Gak usah sok jadi suami yang bener deh. Hana, kita ini sudah menikah selama 2 tahun dan sah secara hukum dan agama.
Walaupun kamu nggak pernah nganggap aku sebagai suami kamu, ya aku ini tetap suami kamu. Lo bisa diem gak sih? Gue udah muak liat muka lo. Pergi lo dari sini, pergi! Astagfirullahaladzim. Kamu mendingan keluar deh. Aku pengen sendiri. Astaga. Apaan itu? Ana, kamu kenapa? Pergi! Kenapa anak tiba-tiba kelihatan ketakutan begitu ya? Kayak habis ngeliat setan. Assalamualaikum, Mbak Mayang. Waalaikumsalam. Dari Sofi. mana, Mbak? Ini loh, Sof. Tadi tuh aku habis dari dokter. Aku habis konsultasi, lihat ini. Muka aku tuh tiba-tiba merah semua, terus perih-perih semua gitu loh. Duh, sakit banget. Astagfirullah, kok bisa sih, Mbak? Itu alergi atau kenapa? Aduh, aku juga nggak ngerti. Tapi kata dokter sih kemungkinan besar ini gara-gara skincare yang aku pakai. Mungkin ada bahan pencerah, pemutih atau apa yang bahannya itu berbahaya. Terus Mayang, Boyan? Mayang kenapa mukanya? Itu Boyan kenapa mukanya kayak gitu? Ini, aku pakai krim. Sama. Krim apa coba lihat? Oh, sama. Aku juga pakai krim si Ana. Serius kamu? Iya, bener pakai krim si Ana nih. Jadi begini muka saya. Ini mah belum seberapa, ini awal-awal begini saya. Dan sekarang saya melepuh tuh. Pada kepanasan muka saya. Coba lihat, Mbak. Wah, ini sih krimnya nggak ada tanda halal sama nggak ada BPOM ya. Ini krim abal-abal, Mbak. Bukan bener. Ya Allah. Pantesan aja. Ini pasti pakai bahan-bahan berbahaya. Aduh, ya Allah. Aku juga nggak ngecek dulu lagi. Padahal, aduh, aku tuh percaya banget sama si Ana. Iya, bener juga ya, nggak ada BPOM-nya. Aduh, mendingan aku labrak tuh ya si Ana ya. Kurang ngajar, gue sikat juga tuh ya. Tunggu. Jangan marah-marah dulu. Tunggu gimana ini muka udah pakai ini. Ntar gak ada yang nyawer gimana? Nggak dapet duit dong gue. Mbak Boyan, Kenapa? mendingan diomongin aja sama Mbak Ana. Bilang sama dia kalau krimnya itu membahayakan penggunanya. Iya, Boyen. Udah tunggu dulu, jangan emosi dulu. Kita ajak ngomong baik-baik dulu. Kan belum tentu juga ini gara-gara krimnya dia. Gimana gak emosi? Aku kan penyanyi. Terkenal di kampung Kucet ini. Kalau gak ada yang nyawer, sepi dong aku gak dapet pendapatan. Saya tahu Pak Ustadz, belakangan ini istri saya sering menyakiti ibu saya. Baik secara perkataan juga secara fisik. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ibu saya selalu mengingatkan soal amanat yang harus saya tepatin kepada orang tuanya Ana. Saya harus membimbing Ana ke jalan yang benar. Tapi saya sekarang ini merasa nggak tenang Pak Ustadz. Karena saya merasa ada yang ditutupin oleh istri saya tentang kematian ibu saya. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke Mas. Saya, Lala, dan Reza menemukan hal yang tidak wajar pada kematian Ibu Nurul. Dan kami juga tidak menyangka semua ini mengarah ke Ana, istrinya Mas Aldi. Maka dari itu, saya ingin meminta izin kepada Mas untuk menyelidikinya. Silakan, Bal. Nanti saya juga akan banyak bertanya sama Sofi tentang kejadian di TKP. Tapi sebelum melakukan penyelidikan itu, ada baiknya kalau ente berserah diri. Supaya ente bisa mengikhlaskan apapun kemungkinan yang akan terjadi nanti. Insya Allah, Pak Ustadz. Lah, kenapa Sofi ngajak kita ketemu di sini sih? Nggak di rumahnya aja? Katanya sih ada yang mau dia ceritain ke kita, Kak. Penting. Dan dia nggak nyaman kalau di rumahnya sendiri. Oh gitu. Kita tungguin aja ya. Astagfirullahaladzim. Kak, Kenapa? ada arwahnya Bu Nurul ngikutin Mbak Sofi. Serius, lah? Serem dong. Kalau gitu,
kakak cabut aja ya. Iya, apaan sih kok pulang? Tunggu sini. Serius. So? Mbak Sofi. Bu, ada yang mau Ibu sampein ke Lala? Bilang aja, Bu. Bu Nurul. Bu. La. Bu Nurul kenapa, La? Mbak, tadi tuh Bu Nurul nampakin, tapi dia nggak mau komunikasi apa-apa sama Lala. Tapi anehnya lagi, Bu Nurul tuh ngikutin Mbak dari tadi. Jadi bener ya? Ternyata beberapa hari ini tuh Bu Nurul ada di sekitar aku. Ya mungkin arwahnya Bu Nurul mau berkomunikasi sama kamu kali, Sof. Nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya Bu Nurul tuh udah 2 kali ngomong sama aku. Yang pertama sebelum jasadnya ditemuin, sama kemarin dia minta pembunuhnya ditemuin. Astagfirullahaladzim. Berarti bener ya, Bu Nurul itu meninggalnya secara nggak wajar. Udah menduga lah. Pasti Bu Nurul bukan sekedar jatuh di kamar mandi. Tapi kenapa ya? Arwah Bu Nurul nggak mau komunikasi sama kamu atau sama Aldi? Kenapa malah ke Sofi? Kalau nggak mau ke Mas Aldi sih mungkin karena Bu Nurul nggak mau ngelihat Mas Aldi sedih, Bang. Nah, kalau nggak mau ke Lala, itu nggak tahu deh Lala alasannya apa. Tapi kalau emang Bu Nurul sama Sofi itu dekat, ya wajar sih, La. Kan biasanya orang tuh curhat sama orang terdekat tuh, sama kayak Vero sama Iqbal suka curhat kayak gitu, biar lebih nyaman aja. Ya kan, La? Udah jangan pada bercanda. Geng, sekarang kita bagi tugas. Lala, Reza, Vero, selidikin ke rumah Mas Aldi. Biar abang nanti minta tolong Mas Aldi buat bawa Mbak Ana ke rumah dulu. Sementara kalian ngecek ke sana, ya. Oke, kalau mau lo gitu, gue jabanin, bro. Terus, lo mau kemana, Bang? Gue mau cari info ke tim forensik untuk memastikan memar-memar di tubuh Bu Nurul. Siap, Bang, siap. Oke, bismillah, semoga usaha kita membuahkan hasil. Amin, 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 ya Allah. Ya. Oke. Dan ya, mudah-mudahan kita bisa bantu Bu Nurul. Amin, ya rabbal alamin. Ih, apaan sih tarik-tarik? Aku cuma mau ngajak kamu pergi makan di luar. Gue bilang nggak mau ya nggak mau. Lo pergi aja sana sendiri. Ayo dong, An, sekali aja. Selama kita menikah, belum pernah loh kita pergi jalan berdua. Ya, paling nggak supaya kita berdua ini bisa jadi lebih dekat sebagai pasangan suami istri, ya. Ih, males banget gue lebih dekat sama lo. Lo cari aja sana selingkuhan atau siapa kayak bisa nemenin lo makan di luar. Gak usah gue. Udah, gue mau pergi. Ana, kamu kemana? Suka-suka gue dong mau kemana. Gak usah banyak tanya. An. Gak masalah kami gak jadi makan malam. Yang penting Ana keluar dulu dari rumah. Supaya Lala dan teman-temannya bisa masuk. Tapi kayaknya aku harus tetap awasin Ana. Supaya dia nggak tiba-tiba pulang dan mergokin mereka.